Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 253 versi resmi telah dirilis di situs Manga Plus. Yap, mulai pembahasan minggu sebelumnya, Abdikos sudah mencoba berkomitmen untuk mereview manga Jujutsu Kaisen setelah chapter resminya dirilis. Selain untuk ikut andil membantu mempromosikan Manga Plus, terjemahan versi Manga Plus menurut Abdikos adalah yang terbaik untuk dijadikan pembahasan karena semuanya terverifikasi dan Abdikos lebih mudah memahami detail isi chapternya setelah membaca di situs Manga Plus. Yap, ini adalah chapter yang sangat tidak biasa menurut Abdikos. Biasanya kalau mendekati akhir atau puncak pertarungan, para protagonis akan di power up, bahkan terkadang power upnya sampai tidak ngotak, seperti Luffy yang buah iblisnya dirubah dari Gomu-Gomu menjadi Hito-Hito model Nika, atau Naruto dan Sasuke yang menjadi reinkarnasi Indra dan Ashura. Yap, GG tidak begitu, bukannya mempower up secara tidak ngotak para protagonis. GG malah menghabisi hampir semua protagonis OP yang berpotensi melawan Sukuna dan hanya menyisakan satu protagonis Kurocho, yaitu sang bapak tongkrongan Kusakabe. Sontak hal ini membuat para penikmat manga shonen mainstream langsung mencak-mencak. Yap, Abdikos yakin GG Akutami sambil menulis manga sambil melihat reaksi para fans di luar sana. Saat banyak fans yang menuduh Sukuna mendapat plot armor super tebal, GG bukannya tobat dan mengoreksi, tapi malah mengamini dengan menaikkan level plot armor Sukuna. Bukan hanya menyisakan satu bapak tongkrongan yang tidak percaya kalau hanya tersisa dia untuk menghadapi Sukuna. GG malah membuat Sukuna sedang berada di mode zone alias 120% kemampuannya setelah menggunakan Black Flash. Yang ini seperti GG sedang mengacungkan jari tengah untuk para hater Sukuna. Yap, Sukuna bukan cuman dapat baju armor yang membuat dia bisa terus selamat wahai haters, tapi dia juga dapat senjata armor yang dapat digunakan untuk menyerang balik. Yap, apakah dari sini GG sedang menggali kuburannya sendiri karena berani melawan haters? Apakah GG akan kesulitan mengakhiri manganya karena terlalu memplot armor Sukuna? Yuk langsung aja kita bahas detail menarik Jujutsu Kaisen chapter 253. Check out, check it bro. Pertama, kengerian Sukuna saat melawan Maki. Bisa dibilang sebagian besar chapter 253 ini menunjukkan kengerian Sukuna saat melawan Maki Zenin. Chapter sendiri dibuka dengan halaman berwarna saat Sukuna ditusuk Maki dari belakang, namun dia tetap bisa tersenyum seakan-akan Sukuna sudah menantikan momen ini. Kemudian pertarungan berlanjut di mana Sukuna memberikan dismantle raksasa yang memotong gedung, namun Maki menghindarinya dan dengan cepat menuju Sukuna. Disinilah muncul panel mengerikan di mana Sukuna berhasil menahan pedang pembelah jiwa dengan kedua tangannya. Ya, buat yang lupa, pedang pembelah jiwa itu langsung menebas ke jiwa jika digunakan oleh seseorang yang bisa merasakan jiwanya sendiri. Dan ya, Sukuna bisa menahan tebasan pedang ini. Ya, bagaimana bisa ini terjadi? Orang yang males mikir pasti langsung mengatakan ini plot armor untuk Sukuna. Tapi ya, sebagai reviewer, Abdikos dituntut untuk memberikan alasan rasionalnya. Menurut Abdikos, alasan rasionalnya adalah karena Sukuna dan Maki sama-sama bisa melihat jiwa mereka sendiri. Jadi saat Maki menebas jiwa Sukuna menahan tebasan pedang Maki. Namun ya, meski jiwa Sukuna berhasil menahan tebasan jiwa Maki, tapi tebasan tersebut terlalu kuat sehingga masih sedikit menembus jiwa di tangan Sukuna, sehingga tangkisan tangan Sukuna ikut tertembus. Untungnya gedung yang habis ditebas Sukuna runtuh sehingga Maki gagal menyabetkan pedang jiwanya lebih dalam ke Sukuna. Berikutnya, saat Maki menghindari gedung yang runtuh, Sukuna melemparkan dua mobil. Mobil pertama berhasil dihindari Maki, tapi mobil kedua ada Sukuna di belakangnya yang siap memberikan tebasan dismantle. Dan ya, mata batasan surgawi Maki mampu melihat tebasan tersebut meski dari balik mobil, sehingga dia bisa menahan tebasan tersebut. Namun karena tebasannya terlalu kuat, Maki sampai terlempar ke sebuah gedung. Belum selesai, Sukuna dengan cepat menuju Maki lalu memberikan tebasan cliff langsung ke perutnya. Maki hampir saja mati kalau tidak ada Ino yang datang mengecohkan Sukuna dengan teknik Auspicious Beast, sehingga Sukuna menfokuskan tebasannya pada Ino lalu menendangnya dengan ekspresi kejam. Tapi ya, Sukuna kembali teralihkan karena Ino sedang tidak menggunakan senjata Nanami. Dari sinilah Sukuna menyadari kalau Kusakabe ada di atas sedang berusaha membelah tubuh Sukuna dengan teknik 7:3. Yap, Sukuna pun dengan cepat langsung menghindari teknik 7:3, mencengkram lalu membuang Kusakabe. Belum selesai, Maki yang belum terkena luka fatal dengan cepat kembali maju menebas Sukuna. Sukuna menghindarinya, tapi Maki
memilih menebas pilar-pilar gedung untuk dihantamkan ke Sukuna. Namun Sukuna dengan cepat menuju Maki dan mencengkram wajahnya, lalu membawa Maki keluar gedung. Dari sini Maki kembali hampir mati. Andai Sukuna menggunakan cliff di sini, tapi Maki dengan kecepatannya kembali menebas tangan Sukuna sehingga Sukuna terpaksa harus melepaskan cengkramannya pada Maki. Kedua, alasan Sukuna serius melawan Maki. Yap, bisa menahan tebasan pembelah jiwa adalah bukti nyata keseriusan Sukuna saat melawan Maki. Bahkan narator sendiri mengatakan setelah melawan Gojo, Sukuna kagum dengan Kashimo, Higuruma dan Yuta karena mereka punya bakat yang menyenangkan Sukuna. Tapi khusus untuk Maki, Sukuna bukan hanya terpesona dengan bakatnya, tapi Sukuna merasa memikul tanggung jawab besar untuk bisa mengalahkannya. Yap, Sukuna merasa kalau dirinya adalah perwakilan dari penyihir yang terkuat yang mana mutlak menggunakan jujutsu dalam pertarungan. Sementara Maki, dia perwakilan dari kaum non penyihir yang mutlak menggunakan kekuatan fisik dalam pertarungan. Jadi Sukuna tidak sekedar bertarung, melainkan menentukan takdir surga, yaitu siapa yang lebih layak, mereka yang dianugerahi surga dengan kekuatan sihir jujutsu atau mereka yang ditolak surga dengan batasan surgawi. Sukuna pun mencengkram pedang Maki lalu memberikan Black Flash tepat di perutnya. Yap, buat yang lupa, Black Flash memperkuat serangan penggunanya menjadi pangkat 2,5. Jadi ya, semakin kuat penggunanya, maka pangkat serangannya akan semakin besar. Jika diibaratkan tinju Sukuna adalah 100, mengingat kekuatannya tinggal 50%, maka kekuatan tinju Black Flash Sukuna adalah lebih dari 10.000 karena nilainya 100 di pangkat 2,5. Belum lagi fakta bahwa bagian perut Maki sempat ditebas Sukuna meskipun tidak fatal. Jadi ya, bisa teman-teman bayangkan perut yang terluka dihantam tinju Black Flash yang kekuatannya setara pangkat 2,5. Itulah kenapa setelah Sukuna memberikan Black Flash, Maki tidak ditampakkan lagi. Bisa jadi Maki telah KO setelah menerima Black Flash Sukuna. Ketiga, Thanos Sukuna semakin kuat, momen endgame semakin dekat. Secara mengejutkan, chapter 253 dibuka dengan pertanyaan random tentang siapa penyihir kelas 1 terkuat dari 3 penyihir hebat di SMK Jujutsu yang sukses menjadi guru. Semuanya menjawab Kusakabe lah orangnya. Jadi saat Maki menghilang dihantam Black Flash, Sukuna langsung masuk mode zone alias 120% potensi kekuatannya. Dan ya, ada satu sosok yang tersisa sedang memandang ke arah Sukuna mode zone. Dialah penyihir kelas 1 terkuat Atsuya Kusakabe. Sukuna kemudian berbalik memandang Kusakabe sambil mengacungkan tanda kematian di lehernya. Yap, Sukuna seakan-akan sedang mengancam Kusakabe yang menjadi the last man standing, sementara dirinya berada di 120% kekuatannya. Dari sini sepertinya dugaan Abdikos memang benar kalau GG sedang mengambil inspirasi dari Avenger Endgame dalam memasak pertarungan akhir ini. Sukuna sendiri adalah Thanos, Maki adalah Thor yang meskipun sudah dapat Stormbreaker yaitu senjata pembelah jiwa, tapi gagal membunuh Sukuna. Sementara Kusakabe menurut Abdikos saat ini dia diposisikan Gege Akutami sebagai Kapten Amerika, dimana saat awal-awal Avenger kita merasa kalau Kapten Amerika itu cukup lemah dibandingkan para monster Avenger yang lain seperti Hulk, Iron Man, dan Thor. Tapi di Endgame kita melihat Kapten Amerika bisa memberikan perlawanan ke Thanos, bahkan secara mengejutkan berhasil mengangkat palu Mjolnir untuk balik mengajar Thanos. Namun pada akhirnya Kapten Amerika tetap dibantai Thanos dan kewalahan sehingga menjadi the last man standing. Bukan hanya menjadi the last man standing, Thanos tiba-tiba kedatangan seluruh pasukannya yang berjumlah ribuan sehingga mustahil mempercayai Kapten Amerika yang sendirian melawan Thanos yang semakin power up. Yap, keadaan Kusakabe juga sama di sini. Dia sempat ikut mengeroyok 3 lawan 1 Thanos Sukuna bersama Ino dan Maki, tapi pada akhirnya hanya Kusakabe yang tersisa sebagai the last man standing. Dan ya, sama seperti Thanos, Sukuna bukan hanya menang tapi berhasil masuk ke mode 120% kekuatannya. Kemungkinan yang terjadi setelah ini adalah Kusakabe akan melakukan I can do this all day, yaitu menghadapi Thanos Sukuna dengan segala kemustahilannya. Barulah ketika Kusakabe ada di limit perjuangan, seseorang yang sangat mencengangkan datang di samping kiri Kusakabe, di mana seseorang tersebut sangat mencengangkan sampai-sampai membuat semua pembaca teriak-teriak kegirangan. Setelah satu orang tersebut datang, kemudian diikuti oleh penyihir lainnya yang juga mulai berdatangan, baik itu Yuji, Joso, bahkan semua penyihir yang kita kira telah kalah atau tidak mau bertarung seperti Yuta, Maki, Ino, Uwi, Kirara Hoshi, Gaku Ganji, Naori Toshikamo, Charles Bernard, Panda, Utahime, Ichichi, bahkan Shoko Ieri kemungkinan akan ikut join pertempuran. Yap, inilah momen endgame yang sangat kita tunggu-tunggu.
dan mungkin akan membuat kita para pembaca berteriak-teriak kegirangan. Jadi menurut Abdikos, jangan meremehkan Gege Akutami sedang menggali kuburannya sendiri hanya karena Gege Akutami terlalu membuat Sukuna unggul, karena sudah Abdikos jelaskan di video sebelumnya. Gege itu mangaka jenius yang ahli dalam mengambil inspirasi bagi pembaca manga shonen mainstream yang baru mengikuti Jujutsu Kaisen. Kalian pasti kaget karena gaya penulisan Gege Akutami itu aneh. Kalian pengennya protagonis selalu power up demi bisa mengalahkan villain, tapi kok Gege malah kebalikannya ya. Dia malah membuat antagonis power up dan mempecundangi para protagonis. Jadi ya, untuk para pembaca pemula ini, Abdikos ucapkan selamat datang di Jujutsu Kaisen, karena disinilah otak kalian akan mendapat asupan shonen yang berbeda, di mana anggapan mainstream kalian tentang shonen akan dibolak-balikkan oleh Gege Akutami. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.